Salam saudara terkasih dalam Kristus Yesus. Kita jumpa lagi dalam renungan harian embun pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Yesaya 44 ayat 3. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan demikian: Tano nama nguas hupa butong dot aik, di tano naharsang mardalan mabatang aik, durus konot kuma kuasok kutu akadak danakmu, jana hupa supa supa paranmu. Dalam bahasa Indonesia, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, apa yang kita hadapi, apa yang menjadi terjadi bagi hati dan pikiran kita ketika sesuatu terjadi di luar daripada pemahaman dan perasaan kita. Apa yang terjadi ketika kita menganggap bahwa kita dekat dengan Allah, namun kesulitan silih berganti datang dalam kehidupan kita. Yang pasti, banyak orang menjadi mengeluh, banyak orang menjadi kehilangan arah, dan tidak jarang juga orang menjadi menyatakan bahwa Allah tidak baik dan menyalahkan Allah dalam kehidupannya. Ketika orang Israel dalam kitab Yesaya mulai pasal 1 sampai pasal 39 sudah diingatkan agar mengubah diri. Apabila tidak mengubah diri, maka mereka akan masuk ke dalam pembuangan. Dan pada pasal 40 sampai pasal 55 pada Yesaya, maka mereka menjadi masuk ke dalam pembuangan Babel karena mereka tidak menghiraukan apa yang dikatakan oleh Yesaya tersebut. Dan dalam pasal yang kita baca, ayat yang kita baca pada hari ini merupakan sebuah penggalan di mana ketika orang Israel sudah di dalam pembuangan. Di dalam pembuangan yang terjadi bagi mereka adalah bertanya, mengapa ini terjadi? Dan sampai kapankah ini akan menjadi di dalam kehidupan kami sebagai orang percaya? Dan mereka menjadi meratapi nasib dan menjadi merasa jauh daripada Allah. Namun firman Tuhan pada saat ini, bagi orang yang mendapatkan sebuah persoalan hidup yang berat, bagi orang percaya yang dihadapkan dengan pergumulan-pergumulan, sebagaimana orang Israel yang menghadapi pergumulan, dikatakan, percayalah bahwa aku akan memberikan air kepada tanah yang tandus, dan berkatku kepada anak cucumu, dengan catatan tetap dekat dengan Allah. Saudara terkasih, ketika kita dihadapkan dengan kesulitan, ternyata yang terpenting bagi kehidupan kita adalah tetap dekat dengan Allah. Tetap dekatkan diri kepada Allah, karena di dalam Allah akan ada sebuah pengharapan yang akan dicurahkan, diberikan Allah bagi kehidupan kita. Lebih baik mendekat kepada Allah daripada semakin menjauh dan menggerutu serta menyalahkan Allah. Karena ketika kita melakukan itu, apa yang akan terjadi? Bukankah kita akan menjadi semakin jauh dari berkat yang akan Tuhan sediakan? Namun ketika kita di dalam persoalan hidup yang kita alami, kita melipat kaki dan bersujud di hadapan Allah, memohon petunjuk daripada Allah dalam kehidupan kita, agar Tuhan menyuburkan tanah yang gersang dan memberikan sebuah kesegaran bagi tanah yang tidak ada yang tandus, sehingga hati yang tandus dan hati yang gersang menjadi disuburkan, disegarkan oleh Allah. Kenapa? Karena dekat dengan Allah. Dan ada sesuatu ungkapan lagi, aku akan memberkati anak dan cucumu. Secara firman Tuhan dikatakan di sana adalah
Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku atas anak cucumu. Artinya Allah menjamin bahwa ketika umat Israel yang dalam pergumulan itu menjadi merubah diri dan menjadi mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan mencurahkan rohnya ke atas keturunannya. Mencurahkan roh artinya pengenalannya akan menjadi semakin baik kepada Allah. Dia akan mengerti akan kehendak Allah dalam kehidupan. Demikian kehidupan kita. Ketika kita dihadapkan dengan persoalan hidup, ketika kita dihadapkan dengan kesulitan, ketika kita dihadapkan dengan sakit, penyakit yang menjadi meruntuhkan iman dan perasaan kita, yang terpenting bagi kita adalah semakin dekat dengan Allah. Semakin dekat dengan Allah. Gelombang hidup dan badai kehidupan jangan menjauhkan kita daripada Allah, namun semakin mendekatkan kita kepada Allah. Karena dengan demikian Tuhan akan menyegarkan jiwa kita. Tuhan akan menjamin berkatnya kepada keturunan kita, agar keturunan kita mengenal Allah dengan baik. Tuhan akan mencurahkan berkatnya kepada anak cucu kita. Oleh karena itu, tabungan orang percaya bukanlah seberapa banyak digit yang ada di tabungan di banknya, namun adalah tabungan berkat kepada keturunan-keturunannya. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya, mari kita menyadari kepercayaan kita bukan hanya untuk diri kita. Apa yang kita imani itu adalah untuk keturunan kita juga, untuk anak cucu kita. Ketika Tuhan membiarkan dan membolehkan terjadi sebuah kesulitan bagi kehidupan kita, namun kita tetap teguh, kita tetap beriman, kita tidak menyangkal Allah, dan kita tidak kehilangan akal dan iman kepercayaan dalam kesulitan itu, ada sebuah jaminan bahwa Tuhan akan menyegarkan hati kita. Tuhan akan menyuburkan jiwa kita. Bukan hanya di situ saja, Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada anak-anak kita dan memberikan berkatnya kepada anak cucu kita. Artinya, di dalam keadaan sulit itu menjadi peluang bagi kehidupan orang percaya. Keadaan yang sulit menjadi sebuah peluang berkat bagi orang yang percaya. Saudara terkasih, kesulitan apa yang Anda alami pada saat ini? Persoalan apa yang berat membebani pikiran dan perasaanmu pada saat ini? Coba cek apa yang terjadi. Namun, yang terpenting adalah kesulitan itu tidak menjadi menghilangkan iman. Kesulitan yang dihadapi tidak menjadikan kita kehilangan kedekatan dengan Allah. Mari menjadi semakin dekat dengan Allah. Mari kita semakin memahami rancangan Allah, dan itu akan menjadi menyegarkan hati kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan tetap melihat Tuhan dalam segala keadaannya. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia akan mempercayakan dan memberikan hidupnya kepada Tuhan di dalam segala keadaan. Karena dia percaya Tuhan tidak akan melepaskannya di dalam keadaan yang penuh dengan tantangan tersebut. Dan dia percaya bahwa anak dan cucunya, keturunan-keturunannya akan mendapatkan berkat. Oleh karena itu, di dalam segala keadaan yang engkau hadapi, dalam segala pergumulan yang engkau hadapi pada saat ini, datanglah kepada Tuhan dan lihatlah cara Tuhan bekerja agar dia menyegarkanmu. Lihatlah cara Tuhan bekerja agar anak cucumu terberkati di dalam kehidupannya. Jangan sangkal Tuhan dan jangan engkau tinggalkan Tuhan. Semakin dekat dan semakin dekatlah kepada Tuhan di dalam perjalanan keberimanan. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini mengingatkan kepada orang Israel agar di dalam pembuangan yang mereka hadapi, mereka harus tetap melihat kepada Tuhan, sehingga mereka menjadi diberkati dan dikeluarkan Tuhan dari persoalannya. Demikian juga dengan kita,
Demikian dengan orang-orang yang percaya, diundang oleh Tuhan agar menjadi dekat dan akrab dengan Tuhan, agar diberkati, disegarkan, dan anak cucunya menjadi berkat dalam kehidupan. Oleh karena itu, mari di dalam pergumulan kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, melalui firman pada akhir pekan ini kami diingatkan agar di dalam segala hal yang kami hadapi, kami mengingat dan bersandar hidup dan diri kami hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sepanjang minggu yang kami jalani, hari-hari yang kami jalani, tentu banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak tantangan yang dihadapi oleh umat-Mu. Terima kasih oleh firman Tuhan, kami diingatkan agar kami tidak menyangkal Allah, namun menjadi mengingat Allah di dalam pergumulan kami. Terima kasih atas firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa ketika kami dekat dengan Allah, kami akan dibebaskan, dilepaskan, disegarkan, dan menjadi mendapat pemulihan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa kepada umat yang bergumul di dalam kehidupan mereka. Topang mereka Tuhan, kuatkan mereka. Engkau mendengarkan setiap doa permohonannya. Yang sakit dimanapun mereka berada, yang mendengarkan channel ini pada saat ini, tumpangkan tangan-Mu untuk menyembuhkan dan memulihkan dia. Karena dengan tangan Tuhan yang kuasa akan menyembuhkan orang yang sakit. Terima kasih Bapa, berkatilah setiap umat-Mu dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.